Oke, ya, selamat malam. Saat ini kita sudah ada di sesi podcast perdana ya. Sesi yang untuk yang saat ini itu adalah pada kanal Service Excellence Research begitu. Dan pada sesi perdana saat ini kita ada narasumber istimewa ya dengan Bapak Windy Harta. Ya, jadi beliau itu memang cukup dikenal ya dalam dunia customer experience ya, terutama di Indonesia mungkin ya. Jadi di Indonesia, terutama pada area logistik ya, lebih karena memang beliau sering berkecimpung di area logistik. Mungkin lebih lanjutnya silakan dengan Pak Windy Harta, bisa memperkenalkan diri mungkin. Silakan Pak. Assalamualaikum, selamat malam Mas Disu. Makasih Selamat waktunya malam. nih. Akhirnya Ya, bisa terima kasih ngobrol-ngobrol Pak. secara langsung. Iya. Panggil Wihan aja lah, biar nggak kelihatan tua-tua amat. Oh iya, Bang Wihan boleh ya? Bang Wihan aja ya. Kalau dipanggil pakai Pak itu kesannya udah mau pensiun aja nih. Gitu. Iya, iya. Koreksi Monggo Bang sedikit Mas, Wihan. saya di logistik juga masih baru sekitar 6 tahun. Mostly Iya. saya ada di telco sama risk management. Oke. Gitu. Oke. Oh, iya. Eh, Cerita sedikit background ya. Silakan Bang. 5 tahun terakhir ini memang saya berkecimpung di bidang logistik. Mostly ada Iya. di operation. Iya. Tapi di dalam operasi ini juga tetap membawai tim customer service Iya. gitu. Cuma di 15 tahun sebelum di logistik ya memang saya concern memang di bidang customer service. Iya. Saat ini juga untuk profesionalnya juga saya kebetulan masih diberikan amanah sebagai sekjen dari Customer Service Experience Association Indonesia. Iya. Gitu Mas Diso. Oh iya, wow, luar biasa ya, Bang Wihan. Ya, jadi saat ini memang Bang Wihan masih ada di area tersebut di customer experience dan juga lebih spesifik pada logistik ya. Tapi tidak menutup kemungkinan karena tadi sempat diinformasikan bahwa Bang Wihan ini memang berkecimpung juga di area consulting begitu ya. Jadi Masih pada ya. area masih sampai dengan saat ini ya. Jadi paling tidak banyak mendapatkan insight ya, Bang ya, terutama dalam customer experience ini. Baik, kalau begitu tanpa membuang waktu lagi, jadi seperti ini Bang Wihan ya. Saya ingin mengetahui Bang, mungkin juga yang melihat podcast ini nantinya juga ingin mengetahui ya. Sebenarnya bagaimana perkembangan logistik sendiri secara umum Bang Wihan di Indonesia ya? Itu seperti apa ya? Logistik secara umum ya ini Iya, salah satu juga impact dari pandemi kemarin itu pertumbuhan logistik terutama ekspres logistik ya karena logistik ada iya, beberapa jenis. iya, Ekspres logistik itu pertumbuhannya sangat luar biasa signifikan iya, setelah ada kejadian pandemi kemarin. Meskipun sebenarnya 3 tahun belakangan sebelum pandemi itu memang pertumbuhannya juga lumayan sangat bagus ya. iya, Dan rata-rata pemain-pemain baru untuk yang di e-logistik iya. itu jumlah kirimannya udah melebihi dari 2 digit Hmm, dalam ribuan ya. iya, Nah, ditambah dengan kondisi pandemik akhirnya banyak masyarakat yang bergantung untuk menjalankan bisnis secara online. oke. Nah, tapi di balik itu semua saya jelaskan lagi nih. Iya, Logistik itu ada beberapa jenis ya. Salah iya. satunya adalah yang saya geluti saat ini adalah bidang ekspres logistik. Ekspres Tapi logistik ada ya. Oke. betul yaitu jasa kurir. Iya. Tapi ada juga logistik terkait dengan supply chain. Itu Hmm, biasanya untuk stok barang segala macam. iya, Di mana baik kurir maupun supply chain itu tetap membutuhkan unit kerja customer service betul. sebagai bagian dari layanannya. Oh, Gitu Mas oke. Diso. Iya, jadi menarik ya Bang ya. Jadi artinya di dalam area logistik sendiri pun memang terbagi juga ya dalam sub-subnya istilahnya begitu Bang ya. Ada Betul. express, ada juga supply chain begitu ya, Ya, ada transporting. transporting begitu ya. Betul. Nah, terkait dengan customer experience Bang. Jadi setiap sub-sub tersebut tentu saja memiliki suatu ini ya, suatu apa? Rantai ya, chain begitu. Terutama dalam service chain-nya ya, rantai dalam pelayanannya begitu masing-masing. Apakah tiap sub ini membedakan dalam pola layanannya, terutama kepada customer ya, tentunya Bang ya, terkait dengan tema kita saat ini, atau misalnya kita bisa samakan dalam model pelayanannya begitu, masing-masing dari rantai atau
service logistik tersebut, atau memang ada persamaan atau perbedaannya seperti bagaimana, Bang? Sebenarnya kalau mau ditanya apakah ada persamaan atau ada perbedaan, Iya, secara garis besar sih antara supply chain maupun express sebenarnya sama aja. iya, Demikian juga dengan transporting. iya, Yang membedakan justru di masing-masing unit logistik tersebut ada iya. dua jenis customer service. Oke, Satu customer service yang interaction channel, itu oke, yang berhubungan langsung dengan customer iya, untuk menangani inquiry, request, complaint, ataupun ada sales kebutuhan transaksi. iya, Tapi ada juga yang disebut juga corporate customer service. oke, Itu biasanya dia ngurusin end to ah, end oke, untuk new onboarding customer ya. Dia iya, memastikan semua perjanjiannya yang ada dalam PKS, perjanjian kerjasama itu iya, sudah berjalan sesuai dengan kesepakatan bersama dengan si klien. oke, Dan dia akan membantu monitoring end-to-end prosesnya, termasuk perjalanan kiriman barang-barang tersebut. Soalnya untuk yang korporasi kan kita beda handlingnya. iya, Dan itu biasanya kita oh, serahkan ke tim corporate customer service. oke. Jadi memang uniknya di situ ya, Bang ya. Artinya pada Betul, dasarnya sama ya, tapi mungkin nature pada ya. dasar sama. Iya, Yang satu biasanya memang hanya untuk yang umum, iya, dan iya, kebanyakan sih memang buat retail ya, kayak kontak iya, center segala macam itu. Tapi iya. kalau untuk yang corporate itu biasanya memang lebih ke arah end-to-end proses dan biasanya dedicated. Oh, baik, Bang. Nah, terkait dengan hal tersebut ya, masih ada pengaruhnya juga sih, Bang ya. Nah, bagaimana kalau kita bisa melihat sebenarnya peran si X ya, Mas ya, atau Bang ya, ya Mas Bang sama saja. Hmm. Ya, bagaimana peran si X dalam industri logistik ya? Artinya seberapa penting, Bang ya? Artinya tadi kan ada dua dua model ya. Paling tidak kalau boleh Hmm. saya kasih naming tersebut ya, model begitu. Ada yang pertama berhubungan dengan customer langsung, dan yang kedua ada yang secara B2B ya, dengan customer yang korporat. Nah, peran CX dalam hal tersebut mungkin seberapa signifikan mungkin, Bang ya? Em, Kalau kita ngomong peran customer service atau customer experience Iya, baik di contact center maupun yang buat korporasi, iya. amat sangat super signifikan. Oh, kenapa itu, Bang? Jadi, kenapa saya sampaikan seperti itu? Satu, Iya, yang jelas regulasi dari Kementerian Kominfo itu mewajibkan memang harus ada unit customer service. oke. Bahkan di tahun 2022 kemarin, bulan November itu sempat ada Iya, komunikasi dengan pihak Kominfo, dengan iya, beberapa pemain logistik besar di Indonesia. iya. Itu malah rencananya akan dibuatkan standar service, termasuk masalah SLA, penyelesaian komplain segala macam akan dikunci oleh Kominfo. Hmm, Bahkan sebegitu strict ya? signifikannya gitu loh. Iya, Iya, karena memang itu kan sifatnya layanan ya. iya. Dan jangan sampai pelanggan tuh ngerasa kecewa hanya karena layanannya tidak diselesaikan sesuai SLA yang dijanjikan. Dan Oke, pemerintah Indonesia sangat concern dengan itu melalui yang tadi saya sampaikan dari Kominfo menyampaikan hal demikian. Saya ingat itu posisi saya lagi di luar kota, saya dihubungi untuk join di group discussion iya, dengan Kominfo dan beberapa yang lain hanya untuk membahas hal itu. iya. Nah, itu kenapa saya bilang itu sangat signifikan, sangat dibutuhkan. Kedua, fungsi retention. Oke, Fungsi retention dari sebuah customer service itu yang akan menjaga supaya customer-customer yang sudah menjadi pelanggan reguler kita itu nggak lepas. Kenapa harus customer service? Ya, kalau umpama tidak ada yang maintain, tidak ada yang dalam tanda kutip ya entertain customer, menjawab pertanyaan, permintaan segala macam, ya customer akan merasa diabaikan. Sama kayak kita pertemanan lah, mama saya dengan Mas Diso ya. Mas Diso mengabaikan saya. Ya udah, habis itu saya bisa blok tuh nomornya. Udahlah, orang saya dicuekin, ngapain saya lanjut dengan Mas Diso gitu. Nah, fungsi customer service pun kurang lebih seperti itu. Selain penyelesaian masalah, tapi juga membina hubungan dengan pelanggan. Ini terutama yang saya sampaikan tadi, corporate customer service itu jauh lebih oh oke, signifikan. iya. Dia juga, jadi gini, corporate customer service itu bukan sales, tapi juga bukan operation. Oh,
dia in between sales dan operation. Jadi penempatan posisinya biasanya itu akan ada di leher middle management, tapi bukan di bawah operation atau di bawah sales. Oke. Kenapa? Kalau di bawah sales, kecenderungannya adalah dia hanya fokus ke arah revenue. Kalau operation hanya kecenderungan ke arah SLA. Tapi kalau si corporate customer service kecenderungan lebih ke arah kepuasan pelanggan. Gimana caranya SLA bisa kekejar dan mungkin secara revenue juga bisa didapat. Jadi dia di antara operation dan sales. Tapi sifatnya mandiri. Kenapa harus mandiri? Karena dia juga akan mewakili customer, menjadi voice of customer yang Iya. akan disampaikan ke perusahaan. Keluhan customer atau pujian dari customer itu semua akan ditangani oleh tim corporate customer service tersebut. Nah, dengan netralitasnya dia, maka customer insight bisa didapat secara pure di situ. Dan itu bisa Oh, menjadi feedback perusahaan buat meningkatkan layanan di masa mendatang. Gitu Mas Diso. iya. Wow, menarik Maaf ya sekali. suara saya lagi agak serak, lagi Oh iya, agak flu. nggak apa-apa Bang. Cuacanya memang ini agak ya. Cuacanya cihui berapa hari ini. Iya, jadi menarik Bang ya. Sepengetahuan saya ya, koreksi jika saya salah Bang. Jadi kalau misalnya dari peran pemerintah sendiri, dia akan mensupervisi langsung ya suatu industri layanan, layanan khususnya begitu. Sepengetahuan saya memang itu ada pada bidang keuangan ya Bang ya. Contohnya seperti Betul. OJK dan tapi mohon maaf ini saya baru 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 mendapat aware bahwa ternyata di bidang logistik pun memang berperan juga seperti itu ya Bang ya. Apakah ini Setuju. Kebetulan baru saya dulu atau bagaimana Bang? dulu kan saya juga pernah Iya, berkecimpung di bidang keuangan ya iya, di perusahaan-perusahaan yang sebelumnya. iya. Itu memang pemerintah mewajibkan Oh, untuk adanya layanan. Nah, di 2022 kemarin iya, pemerintah udah mulai concern nih ke logistik. Sebenarnya kalau concern secara peraturan Menteri Kominfo itu ada, cuma saya lupa nomor berapa. Itu memang bahkan pada saat di tahun 2018-an lah sejak mulainya ada e-logistik, itu sebenarnya sudah ada ketentuan itu. Cuma di 2022 kemarin sudah mulai ditandaskan. Insya mhm, Allah sih harusnya di 2023 ini atau di paling lambat di 2024 regulasinya udah keluar tuh yang iya. mewajibkan untuk kunci di sisi SLA layanan, terutama Hmm. untuk resolve problem atau resolve complaint. Oh, baik Gitu. Bang. Nah, sebenarnya sih yang dilakukan pemerintah memang itu menunjukkan keseriusan pemerintah terhadap Betul. yang namanya after sales service di bidang logistik. Tapi Iya, rata-rata pemain logistik di Indonesia, terutama pemain besar ya, saya nggak usah sebut mereknya, iya. nanti sangin kayak iklan berjalan kan. Saya nggak sebut mereknya, itu rata-rata memang sudah concern dan rata-rata mereka sudah memiliki dua unit yang saya sampaikan tadi, contact center dan corporate customer service. Oke. Dua Yang itu ya Bang fungsinya ya. memang ujung-ujungnya memang ke arah customer satisfaction. Hmm. Karena baik customer retail yang umum ataupun social commerce ataupun juga korporasi, itu kan yang menangani juga manusia, ya kan? Hmm. Iya. Bukan sistem, bukan robot, bukan apa. Nah, kalau memang di situ tidak ada manusia juga yang untuk melayani mereka, ya saya yakin manusia-manusia atau PIC dari perusahaan tersebut juga tidak akan berkenan untuk melanjutkan menggunakan jasa-jasa para pemain logistik ini. Oh, Gitu oke. sih, Mas. Iya Bang. Jadi artinya tadi ada dua ini ya, dua 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 fungsi, fungsi ya. Jadi untuk yang sebelumnya adalah customer service yang direct atau retail konvensional, atau contact center. konvensional dan kedua B2B-nya ya, terutama pada corporate customer service-nya. Betul Bang. Jadi memang Betul. bukan hanya saya ya, tapi memang di dunia customer experience ya, secara global juga walaupun dengan saat ini sudah begitu berkembang Bang ya, untuk digitalnya teknologi dalam dalam customer experience yang memang beberapa fungsi bisa digantikan begitu ya dengan teknologi dan AI segala segala macamnya begitu Bang. Tapi memang seperti yang Abang katakan, memang perlu tetap ada human di situ ya atau tetap ada manusia di situ karena memang Nah, ini ya menariknya jadi nih, Mas ya itu Bisul. bagaimana Bang menyeimbangkannya gitu Bang ya. Baik dalam sisi customer service yang tadi berhubungan langsung dan juga yang korporat tadi Bang. Bagaimana itu Bang? Ini menarik sekali nih, terutama Iya, masalah AI ya, artificial intelligence. Sekarang lagi iya, booming nih.
Masalah chatbot, masalah robot segala macam ya semua dibahas Iya, dengan rame di sosial media juga banyak iya, penggunaan hal itu. Kebetulan sekali itu di awal tahun di kuartal 1 di iya, 2023 ini saya juga baru jalanin webinar tuh membahas masalah ini, iya, membahas masalah artificial intelligence, membahas betul. masalah chatbot. Saya akui Mas, kondisi saat ini tuh chatbot bahkan yang untuk yang voice Iya, itu interaksinya sangat luar biasa. Bahkan kita nggak bisa bedakan itu manusia atau robot. hmm, Saya beberapa kali coba adalah vendor provider yang melakukan trial, iya, termasuk di webinar yang saya jalani kemarin iya, itu suaranya amat sangat mirip dengan manusia, termasuk intonasinya, terus kerama tamahannya. Cuma ada satu kekurangannya, Mas. iya, Eh, mungkin layanan robot itu bisa diberlakukan untuk penanganan inquiry atau permintaan atau informasi. iya, Tapi kalau kita udah ngomong soal permintaan, udah ngomong soal request atau komplain terutama, hmm, sangat tidak saya sarankan untuk ditangani oleh robot. Kenapa? Satu, dari sisi pelanggan pada saat dia komplain, biasanya apa sih orang kalau komplain banyak marah kan? Pada saat orang marah, artikulasinya, pemilihan katanya, itu kan nggak ada bahasa-bahasa yang diplomatis. Semua kacau semua di sana itu. Pasti semua bercampur aduk. hmm, Ya, nama juga orang lagi emosi. iya, Nah, pada saat dia emosi gitu dan ditangani oleh robot, ujung-ujungnya adalah pasti ada kata-kata mohon maaf, saya tidak mengerti yang Anda maksudkan. Bayangkan orang yang sedang marah, menerima balasan seperti itu, apa nggak tambah marah? Gitu. iya. Makanya kalau boleh disarankan sih ya, pada saat di IVR tuh ada pemilihan informasi atau lainnya. Kalau cuma informasi, ya mama ada pemilihan tekan satu, nah itu di-handle sama chatbot boleh lah. Tapi kalau mama yang non informasi, wajib oleh manusia. Dan empati manusia dan empatinya robot itu beda. Meskipun kata-katanya ada kata-kata yang menunjukkan bahwa dia care, tapi feels-nya atau sense yang diberikan kan beda. Dan itu nggak akan bisa di copy paste dari layanan seorang customer service. Gitu. Jadi insya Allah sih dari saya pribadi saya tetap menyarankan boleh menggunakan teknologi artificial intelligence, tapi juga tetap mengedepankan dari sisi layanan oleh manusia untuk hal-hal yang sifatnya krusial, termasuk yang masalah komplain tadi. Oh, luar Dan biasa, Bang. mungkin untuk artificial intelligence itu bisa cepat masuk sih untuk teman-teman dari generasi milenial atau Gen Z juga bisa masuk. Iya. Cuma kalau untuk yang sisa-sisa Gen X seperti saya ini, mereka pasti tetap mengharapkan juga ditangani oleh manusia. Jadi Iya. pada saat develop unit kerja customer service, ya mungkin balik lagi segmentasi perusahaannya mau ke arah mana. Dari situ bisa diukur, Oh, oh kebutuhannya berarti sekian persen nanti handle AI, sekian persen akan ditangani manusia. Mereka bisa lah untuk forecast-nya itu. oh, oke, Bang. Iya, betul, Bang. Jadi memang artinya ada suatu, mesti ada suatu apa pengukuran atau melihat komposisinya begitu ya, Bang ya, antara Betul, mana yang memang bisa ditangani oleh teknologi, mana yang memang harus ada sentuhannya dari human begitu ya. Tapi betul. memang seperti diketahui, Bang ya. Ini sedikit melanjutkan yang digital ini, Bang ya, karena memang ini menarik, Bang. Jadi kalau Ya, misalnya lagi hot-hotnya nih lagi digital nih. hot-hotnya, betul. Jadi kalau misalnya digital diputuskan, misalnya katakanlah sesuatu manajemen atau suatu perusahaan ingin berinvestasi pada digital sepenuhnya, misalnya ya, katakanlah begitu, sepenuhnya. Dengan dalilnya begini, Bang, dalilnya. Kalau digital itu kan bisa diedukasi ya. Artinya ada suatu suatu katakanlah saintis begitu ya, atau ilmuwan lah, atau tenaga ahli yang bisa mengedukasi digital itu untuk bisa mimicking begitu, atau bisa meniru emosi paling tidak. Ada yang kita ketahui sekarang kan ada model yang misalnya voice, Bang, kita artinya berkomunikasi dengan agent robot begitu ya.
Dan di dalam engine robot itu ada suatu sensor begitu yang namanya itu sensitivity ya, sensitivity communication-nya. Jadi seberapa jauh ini terlihat, oh ini adalah emosi marah, wah ini adalah emosi sedih gitu ya. Dan itu sedang sampai sekarang itu risetnya masih terus berjalan, Bang. Nah, dengan alasan seperti itu, apakah suatu kemustahilan, misalnya dalam tadi Gen Z atau yang saat ini sudah generasi yang terbaru saat ini memang kan lebih comfort ya, mungkin lebih nyaman begitu. Misalnya tidak begitu ada isu jika robot yang menangani, misalnya seperti. Nah, misalnya ada oh kalau gitu ya sudah digital, full digital. Nah, menurut Abang bagaimana kalau tantangannya seperti itu, Bang? Challenge-nya ya? Eh, saya sih tidak bilang itu tidak mungkin ya. Iya, Itu sangat mungkin. iya, Apalagi sekarang, itu kan yang mainin algoritmenya aja. iya betul. Cuma masalahnya adalah seberapa kuat tim yang akan melakukan development itu Oh iya, buat ngukur parameter atau iya, jenis-jenis emosi manusia. iya, iya, betul, Emosi manusia, to be honest, sampai sekarang kan nggak bisa terukur. betul, Bang. Bahkan nggak usah ngomong soal customer. Kita punya teman, Iya, apakah kita bisa ngukur? Dengan kata-katanya saat ini, nih orang sedang dalam kondisi emosi yang stabil atau tidak? Atau iya, hanya diplomasi? Banyak parameter harus diukur, oh gayanya seperti ini. Oh biasanya selama berapa tahun terakhir modelnya seperti ini. Kita bisa benar-benar parameternya itu secara mesti lebih jelas lagi. Cuma saya nggak bilang itu nggak bisa. Insya Allah sih pasti bisa. Meskipun iya, masih banyak kekurangan dan itu akan butuh waktu yang cukup lama. betul. Karena algoritmanya tuh pasti banyak if dan if then-nya itu nanti tuh pada saat mereka codingnya Iya, iya. gitu. Oke. Tapi kalau memang itu bisa dilakukan ya alhamdulillah berarti teknologi udah amat sangat super maju Iya, gitu. luar biasa, Bang. Saya Nah, masih belum yakin sih dalam waktu dekat ini bisa iya dalam terjadi. waktu dekat ini belum ya, Bang ya? Iya. Iya, iya, iya. Nah, dari tadi memang kita membahas tentang apa logistik ya, artinya dalam kaitannya dengan yang untuk yang customer service logistik yang sifatnya adalah inquiry tadi ya, atau yang di garis depan begitu, dan yang kedua adalah yang B2B ya Bang. Nah, berarti bisa dikatakan itu customer experience itu tentu saja berperan sangat besar ya, cukup signifikan begitu ya. Terutama dalam hal ini pertanyaannya adalah apakah service experience atau benefit ya, artinya benefit yang diberikan oleh service experience kepada pelanggan, bukan cuma pelanggan Bang, tapi juga perusahaan, itu seberapa besar dalam bisnis logistik ini Bang. Jadi pada dua belah pihak ya, pelanggan dan perusahaan ini, service experience itu apakah besar? Kalau iya, kalau besar, benefit apa Pak yang bisa diberikan gitu? Oke. Eh, kalau kita udah ngomong di skala perusahaan, customer experience kan bukan cuma tim customer service. Betul. Semua orang yang berinteraksi dengan pelanggan adalah customer experience team. Hmm. Nah, kontribusi apa sih yang bisa diberikan oleh mereka ini? Ya, kalau kita memberikan layanan dengan baik, memastikan semua agreement yang disampaikan dalam PKS atau perjanjian kerjasama, atau juga kita udah ngomong soal SLA yang sudah dijanjikan, itu sudah tepat sesuai dengan kesepakatan bersama, akan terlihat customer retention-nya akan sangat kuat. Jadi kita akan jaga, maintain customer, nggak kemana-mana. Bahkan dari pengalaman saya di 5 tahun terakhir ini, apabila kita jaga service yang sudah dijanjikan itu atau biasa sebut SLA, itu secara kontinu ya dan secara stabil, volume yang diberikan si klien pada kami selaku pelaku logistik itu akan stabil meningkat pula. Dan itu bisa dilakukan apabila teman-teman dari sisi operation yang bertemu langsung dengan customer di lapangan ya, karena mereka yang pick up barang, mereka melakukan sorting segala macam, menjalankan fungsi mereka sebaik-baiknya. Juga tim after sale service-nya atau kita biasa sebut customer service, memberikan layanan, memberikan informasi yang dibutuhkan oleh customer, sehingga dia merasa nyaman dengan layanan tersebut. Jadi bukan cuma merasa nyaman ya, tapi juga yakin bahwa dengan memberikan barang ke perusahaan A, maka barangnya itu akan terkirim dengan baik, tepat waktu, dan dalam kondisi yang
baik-baik saja untuk barang tersebut. Tidak ada cacat, tidak ada kekurangan. Nah, dua sisi sama-sama akan merasakan value positif. Yang satu dengan memberikan service excellent dengan SLA yang tepat waktu, maka customer akan semakin loyal. Dari sisi customer sendiri, karena dia sudah memberikan kepercayaan pada si perusahaan A untuk menjalankan atau mengirimkan barang-barangnya, dia juga merasa tenang bahwa bisnisnya bisa lancar berjalan dibawa oleh si perusahaan tersebut. Gitu, Mas Diso. Oh, Win-win solution sih itu sebenarnya. jadi impact-nya memang sangat besar ya Bang ya, tadi win-win solution itu Tuh. Bang ya. Tapi ya Oke, itu tadi iya. harus total football ya. Semua Nah, tim iya. adalah customer experience. Nah, Jadi bukan cuma customer service-nya aja. iya, betul. Nah, menarik tadi Bang berbicara mengenai total football tadi Bang ya. Kalau kita akan melakukan apa em, developing ya atau misalnya mengembangkan customer experience ini secara luas begitu ya dalam suatu perusahaan yang nantinya juga memang akan memberikan benefit kepada customer ya. Karena memang tadi dikatakan oleh Abang itu bukan hanya customer service saja, tapi memang lebih luas dari itu merupakan suatu apa di dalam lingkup customer experience. Nah, untuk memulai mendevelop atau membangun ya, katakanlah suatu perusahaan A ya Bang ya, katakanlah dia memang baru akan melakukan inisiasi ini atau melakukan pengembangan customer experience. Nah, kalau misalnya awalnya kita lakukan pemetaan ya Bang ya istilahnya atau mapping gitu. Nah, kita akan mulai dari mana sebaiknya Bang? Terkait dengan customer experience strateginya begitu ya. Walaupun memang Menarik ini nih, Mas. ini kan tergantung dari perusahaannya dan marketnya juga sih Bang Betul. ya, Ini masing-masing ya. sangat Tapi menarik dan kalau saya pernah misalnya ya alami di beberapa perusahaan sebelumnya. betul. Maaf. Nah, jadi gini, Iya. ada perusahaan yang mendewakan layanan pelanggan, service excellent, dan something like that lah. Oke. Tapi mereka hanya mendevelop tim customer service-nya. Oh, iya Which is iya iya. akhirnya tim customer service ini akan cuma jadi bantalan sasaran tembak atas kegagalan dari unit kerja lain. Oh, iya. Jadi mama layanannya mama, ya saya ngomong soal kiriman barang deh. Iya. Customer service-nya udah di-develop, training segala macam, kasih Mm-mm. role play, pokoknya the best one customer service. Tim delivery-nya mengantar barang suka-suka dia. Bahkan kalau Mama Mas Disu pernah ngeliat di YouTube pun pernah ngeliat kan ada barang ditendang gitu Iya, oleh iya. pada saat sortir dilempar-lempar. Iya. Nah, kalau hanya di develop tim customer service-nya, tapi customer juga ngeliat barangnya tidak diperlakukan secara amanah, Iya. mereka nggak jalan amanah dengan sebaik-baiknya, ngeliat barang yang ditendang atau apa, customer service akan jadi sasaran tembak. Oh, Dan oke, Bang. customer juga nggak akan pernah loyal. Udah Iya, customer iya. service-nya dimaki-maki, Iya. jadi bisa lebaran tiap hari, minta maaf terus, customer-nya habis itu hilang. Iya. Nah, kalau best practice yang biasa saya lakukan adalah pada saat saya akan develop customer experience di suatu perusahaan, Iya. saya akan banyak diskusi dengan top level management. Iya. Karena yang harus dibuka mindset-nya adalah justru top level management ini. Jadi kita kebijakannya adalah top down, bukan bottom up. Oke. Karena ini udah jadi policy perusahaan. Iya. Soalnya kadang mereka masih memandang bahwa service excellent itu adalah cost. Padahal Hmm. sebenarnya service excellent itu adalah indirect income. Iya. Memang kita nggak akan merasakan income-nya pada saat kita memberikan layanan. Iya. Tapi dengan customer yang stay di sana, long term, Iya. maka benefit yang kita terima akan jauh lebih banyak di sana. Hmm. Nah, biasanya setelah top management sudah oke, baru akan dilakukan briefing atau Iya. juga apa ya semacam brainwash juga lah terhadap satu atau dua level di bawah top management. Nah, kalau itu udah selesai, baru seluruh karyawan. Kenapa saya bilang seluruh karyawan? Apakah finance itu ketemu nggak sih dengan pelanggan? Nggak juga kan.
Tapi apakah yang dilakukan finance itu akan berimpact pada pelanggan? Sangat berimpact. Misalnya terkait dengan pembayaran invoice, atau mungkin Iya, ada kebutuhan refund. Kalau sense of service atau budaya melayani itu tidak ditumbuhkan, ya mungkin finance akan lebih kaku dengan namanya prosedur, bukan ke arah solusi. iya, Yang mana begitu kita udah ngomong soal prosedur, itu bisa panjang kali lebar kali tinggi, nggak akan selesai-selesai. iya, Nah, terutama untuk menghadapi customer yang marah ya. Kalau orang iya, udah ngambek itu kan, mereka juga kaku. iya, Finance juga kaku, akhirnya nggak ketemu. Nah, iya, itu juga tetap harus kita sampaikan bahwa finance harus seperti ini. Atau juga unit kerja yang lain, misalnya apa? General affair atau pengadaan lah. iya, Pada saat pada saat customer membutuhkan pengiriman barang, memang di luar jadwal yang dibutuhkan. iya, Armada otomatis kita nggak ada kan buat ngirim barang. iya, Mau nggak mau kita harus mengadakan armada. betul. Tengah malam, hari libur lagi, malam minggu kayak gini. Iya, Ya, mau nggak mau kan harus memberikan keleluasaan kan untuk mencari sebagai contingency plan untuk mencari alternatif lain untuk armada. Kalau iya, itu nggak dilakukan, ya secara PKS kita nggak salah, orang nggak ada dalam perjanjian kerja kok. iya, betul. Tapi secara image-nya customer, oh ya udah cukup tahu aja deh, udah besok hilang. Saya garansi itu. Iya, Itu juga ada mungkin kan terjadi telco. iya, Telco begitu eh, orang komplain terkait pulsa yang dia tidak pakai tapi terdedak, iya, jadi sudah berkurang. iya, Mungkin customer service akan melayani dengan sebaik-baiknya. iya, Tapi kalau ternyata dari back office-nya tidak melakukan eksekusi dengan segera untuk mengembalikan pulsa tersebut, iya, ya mungkin ya berapa sih, let's say dia pemakaian rata-rata 25.000 atau 100.000, iya, mungkin nggak seberapa. Tapi impact dari yang keterlambatan pengembalian itu, dia cantumkan itu semua di sosial media, iya, selesai. Image perusahaan itu akan runtuh dengan sendirinya. Gitu. betul, Itu Mas. kenapa saya bilang total football, seluruh employee itu harus bersifat memiliki sense of service. Karena dari Iya, situ akan buat mengejar namanya customer experience itu dari situ semua. Tanpa sense of service, ya percuma aja semua dilakukan. hmm.